Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin, wa laysa narju siwak, fadrik ilahi darak, qablal fana wal halak, ya ummu dunya wa din. Rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Wa ma lana rabbuna siwaka ya hasbana, ya dzal 'ula wal ghina, wa ya qawi ya matin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana futuhal arifin bi hikmatika wa ansur alaina rahmatak, wa najina wa dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Mana nih jamaahnya? Jemaahnya belum masuk, mungkin diingatkan lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, para jemaah Al-Hamidiyah rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi ngasuhnya, ngaji bersama pengasuh. Mudah-mudahan jemaah sekalian di tengah-tengah kesibukannya masih bisa istiqomah untuk kita sama-sama membacakan dan menyimak kitab Sulamut Taufiq karangan Syekh Abdullah Al-Habib bin Husain bin Tahir bin Muhammad Ba'alawi, yang kita bacakan juga syarahnya Mirqat Su'ud At-Tasdiq oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani.
Sebelumnya mari kita bacakan suratul Fatihah untuk guru-guru kita, untuk pendiri pesantren Al-Hamidiyah khususnya Kiai Haji Ahmad Syekhu, Ibu Nyai Solhah, juga untuk pengarang kita, mudah-mudahan pahala dari pengajian ngasuh kita ini dilimpahkan kepada mereka-mereka semuanya yang sudah mendahului kita. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah syai'un lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa Jamaah Al-Hamidiyah rahimakumullah, kita masih akan melanjutkan bab tentang minal wajibatil qalbiyah, kewajiban-kewajiban kalbu, halaman 60 sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Terakhir kemarin kewajiban kalbu itu mahabbatullah wa mahabbatu kalamihi wa rasulihi. Cinta kepada Allah, cinta mencintai kalam Allah, mencintai Rasul Allah, mencintai sahabat Rasul, keluarga Rasul, kemudian kaum Ansor yang menolong Rasul, dan juga orang-orang saleh. Itu kewajiban kalbu yang disampaikan oleh muallif. Selanjutnya di halaman 60, waqala sayyiduna. Waqala dan berkata sayyiduna guru kita Abdullah ibnu Alawi al-Haddad. Abdullah ibnu Alawi al-Haddad. Jadi pengarang mengutip sesama sayyid ini, Ba'alawi radhiyallahu anhu. Kita tidak akan membahas sanad Ba'alawinya ya. Kita membahas kitab Sulam Taufiknya yang kebetulan dikarang oleh Syekh Abdullah Ba'alawi. Sayyiduna Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiya, semoga memberikan ridha siapa Allah anhu atas Syekh Abdullah ibnu Alawi al-Haddad. Wa nafa'a dan semoga memberi manfaat Allah kepada kami bihi atas itu al-Haddad. Ini pengarang mengutip al-Haddad fi kitabihi, di dalam kitab al-Haddad yang berjudul An-Nasaihi ad-Diniyati. Jadi karena ini sebagai badal dari kata kitab, fi kitabihi an-nasaihi ad-diniyati. Dalam kitabnya yang berjudul Nasihat-nasihat keagamaan, an-nasaih ad-diniyah. Berkata atas apa? Atas sesuatu, lafaz, maknahu yang adapun maknanya itu gitu. Jadi kalau maknya itu sebagai maf'ul ya. Betul enggak? Iya. Maknahunya itu sebagai mubtada. Ya, sebagai mubtada. Maknahu makna kirah mausufah fi hali nasbin
makulah. Jadi ma ini sebagai makulah dari kaul waqala, kan waqala sayyiduna. Abdullah Al-Haddad berkata apa? Nah, ini jadi makulnya itu nih yang dikatakan oleh Al-Haddad itu sesuatu atau lafaz maknahu yang adapun maknanya itu kaul, ini yang di depan ini, wa hadhihi awsafun, wa hadhihi, dan adapun ini kebaikan-kebaikan kalbu tadi itu, awsafun itu adalah sifat-sifat, yajibu yang wajib apa, ayyatahalla berhias diri, itu man seseorang, ayyatahalla itu ayyatazayyan. Ini adalah sifat-sifat yajibu yang wajib apa, ayyatahalla berhias diri itu man biha dengan sifat-sifat ini. Oh salah, fa'ilnya ada di depan rupanya ya. Pantesan ini kembalinya ke man. Ayyatahalla itu fa'ilnya ada di depan. Wa hadhihi, dan adapun ini itu ausofun adalah sifat-sifat yajibu yang wajib apa, ayyatahalla berhias diri biha atas itu sifat-sifat. Siapa yang wajib berhias diri? Kullu mu'minin, setiap mukmin. Ini adalah sifat-sifat yang akan diterangkan di bawah ini, melengkapi dan dari kewajiban kalbu sebelumnya. Berikut ini adalah sifat-sifat yang setiap mukmin itu wajib untuk menerapkannya atau mempraktekkannya kalau ingin dianggap mulia, kalau ingin mendapat kemuliaan. Wahia, dan utawi sifat-sifat itu qauluhu adalah ucapan dari siapa nih? Al-Haddad ya, radhiyallahu anhu ya. Ucapan dari Al-Haddad qabla hadza, sebelum perkataan yang berikut ini, biqalilin. Baru saja, biqalilin itu artinya sedikit, tapi maksudnya baru saja kan kita menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban kalbu. Nah, sifat-sifat yang sudah disebutkan itu akan ditambahkan sekarang, sifat-sifat yang wajib dimiliki oleh setiap orang mukmin. Ayyakuna, hendaknya ada itu kullu mukmin, khasyian itu bersikap khusyuk. Ini yang pertama nih. Para jemaah Alhamdulillah, yang pertama itu setiap mukmin itu hendaknya khasyian, khusyuk. Apa yang dimaksud khusyuk itu? Mutawadi'an, tawadu' lillahi, kepada Allah. Tawadu kepada Allah dengan hatinya, tawadu juga dengan anggota tubuhnya. Jadi khusyuk itu maksudnya tawadu kepada Allah. Bukan hanya khusyuk sholat, khusyuk itu, tapi tawadu, hatinya tidak pernah merasa besar, mutawadi, hatinya tidak pernah merasa lebih unggul dari orang lain, dan anggota badannya juga tidak pernah menunjukkan bahasa tubuh yang sombong. Itu namanya khosyian. Jadi khusyuk itu bukan hanya sholat ya. Khusyuk itu termasuk hati kita khusyuk, tidak sombong, itu juga khusyuk, kata Syekh Nawawi. Yang berikutnya mutawadi'an, seorang mukmin itu harus mutawadi'. Tawadu hampir sama makna khusyuk dengan tawadu itu. Kalau dilihat dari bahasa tubuh mah, ada orang yang kalau ketemu orang lain itu
kepalanya itu atau punggungnya agak nunduk gitu. Nah, itu mutawadhi namanya. Dalam beberapa hal orang Jepang itu bahasa tubuhnya itu mutawadhi sekali. Karena cenderung untuk membungkuk gitu, kalau ketemu orang lain itu. Sumimasen misalnya gitu kan. Mohon maaf, mohon izin. Itu nggak ada di Barat, di Eropa itu tradisi bahasa tubuh yang begitu tuh. Jadi Jepang itu dalam hal bahasa tubuh itu lebih cocok dengan keasiaan, apalagi saya sebagai orang Sunda gitu ya. Someah kalau kata orang Sunda mah. Orang Jepang tuh someah gitu. Bahasa tubuhnya begitu. Karena cara salamnya itu ya dengan ketemu orang gitu ya, dengan menunduk, sedikit membungkukkan. Itu bahasa tubuh yang tapi dalam konteks ini tentu saja khasyian, mutawadian, tawadu dalam kebaikan. Apa yang dimaksud dengan tawadu? Bi alla yara li nafsihi ala ahadin bal yaroha mudnibah. Gitu. Tidak pernah, yang namanya orang tawadu itu tidak pernah memandang dirinya lebih baik daripada orang lain. Gitu. Tidak pernah dirinya merasa paling suci dibandingkan orang lain, paling tidak punya kekurangan, tidak. Tapi selalu ya'tarif bil khotoya, aduh saya masih banyak kekurangan, ya'tarifu bil atham, masih banyak dosa, begitu ya. Nah, itu ciri orang yang tawadu. Dan tawadu itu nikmat yang sangat besar sekali yang tidak diberikan kepada setiap orang. Oleh karenanya bersyukurlah kalau kita bisa selalu merasa tidak lebih pintar dari orang lain. Itu harus disyukuri loh. Kalau kita di dalam hati ini kan kita sedang membicarakan al-wajibat al-qalbiyah, hati ini. Kalau dalam hati kita tuh ada perasaan aku kan sekolahnya lebih tinggi begitu. Aku kan bekerjanya lebih lama di sini. Aku kan ngajinya lebih rajin misalnya. Kalau ada perasaan-perasaan seperti itu harus hati-hati. Orang itu tidak mutawadhi, orang itu tidak khusyuk, tidak tawadu. Orang yang tawadu itu selalu merasa bahwa dirinya itu banyak kekurangan, gitu. Ya. Syekh Nawawi menjelaskan di tengahnya, alaikum bit tawadu. Ini kalau pengen nih dalam hubungan sosial kita, hubungan dengan sesama teman kerja kita itu baik, ke atasan, ke bawahan atau ke yang kolega setara, itu tawadu lah. Fa innahu nikmatun azimatun. Itu nikmat yang amat sangat besar. Wala yahsudukum ahadun 'alaiha. Jangan biarkan orang lain merusak tawadhu kita. Gitu. Jangan pernah memandang kita besar, biarkan orang lain yang menganggap kita besar. Gitu aja prinsipnya. Jangan diri kita yang menganggap kita itu hebat, tapi biarkan kalau orang lain menganggap kita hebat, ya alhamdulillah, tinggal bersyukur saja. Ya. Tawadhu namanya. Berat tawadhu itu apalagi kalau orang yang punya kedudukan tinggi, punya jabatan, punya pangkat, suka berubah itu gara-gara sehelai kertas SK, kemudian dia promosi naik pangkat tinggi misalnya, itu cara pandangnya itu suka berubah itu, tawadhunya itu berkurang. Dia merasa setidaknya sejajar atau lebih tinggi, looking down ke yang lain itu yang kebetulan mungkin pangkatnya belum naik, belum promosi, atau mungkin menjadi sejajar, dia dadanya itu suka agak membusungkan dada. Nah itu hati-hati sekali. Itu tidak mutawadhi namanya ya. Tetaplah tawadhu. Mau sudah S2, S3, mau sudah S4, S5, berapapun pokoknya. Itu harus tetap tawadhu. Kemudian khaifan. Mu'alib menjelaskan lagi bahwa sifat seorang mukmin itu,
Kalau ingin baik hatinya harus khaifan. Khaif itu selalu takut min adzabillahi ta'ala. Takut akan konsekuensi azab siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, dan takut ini kalau menurut Syekh Nawawi mengutip para ulama, takut itu harus kita pelihara justru ketika kita sehat, bukan ketika sakit. Yambaghi ayyakuna khauf aksar fi halatis sihah. Ketika kita sehat kita harus lebih banyak khawatir gitu. Jangan merasa sombong karena sehat, malah harus merasa khawatir, khaifan, saya sehat ya, nanti melaksanakan ibadahnya nanti saja, masih sehat kok, masih muda misalnya, tidak takut akan konsekuensi dari Allah misalnya ya. Nah, itu tidak begitu. Jadi ketika sehat itu justru harus lebih takut. Kalau ketika sakit bukan takut yang ada itu, yang harus dipelihara di dalam diri kita kalau sakit, yambaghi ayyakuna ar-raja li rahmatillahi ta'ala aktsar. Ketika kita sakit malah yang ada itu roja, bukan takut. Roja itu berharap ya. Jadi kalau al-khauf itu takut kepada siksaan Allah, kalau ar-raja itu berharap pada kasih sayang Allah. Jadi gitu rumusnya ya. Kalau ibu bapak, kalau para jemaah ketika sehat, peliharalah dalam diri kita rasa takut kepada Allah. Takut untuk apa? Bukan untuk menjauh, takut seperti ke harimau, tetapi takut kita terpleset melanggar ketentuan Allah. Kalau ketika kita sakit, yang harus dirawat dalam hati kita itu ar-raja. Selalulah berharap. Tidak ada yang tidak mungkin. Jangan orang sakit kita jenguk, tapi justru kita kamu mah udah nggak punya harapan, udah misalnya gitu ya. Ya ada memang doa Rasul kepada orang yang sedang sakit dan sakitnya itu rasanya sudah sulit untuk disembuhkan. Ada doa yang bisa kita ucapkan, tapi cukup dalam hati saja. Ya, saya juga kadang-kadang melakukan itu. Aduh, ini kayaknya ini mah berat nih. Maka ada doanya. Doanya itu misalnya Allahumma ahyihi in kanatil hayatu khairul lahu. Nah, kalau laki-laki ya Allah hidupkanlah dia kalau hidup itu lebih baik bagi dirinya. Wa amithu in kanal mautu khairul lahu. Ya Allah wafatkan dia kalau seandainya wafat itu lebih baik bagi dirinya gitu. Kalau perempuan yang kita jenguk, Allahumma ahyiha in kanatil hayatu khairal laha wa amitha in kanal mautu khairul laha. Bisa berdoa seperti itu. Nah, tetapi ya jangan diucapkan ke orang yang sakitnya. Gimana? Orang yang sakit dibisikin, kamu kalau mau mati aja ya, cepet ya. Jangan gitu. Nah, cukup dalam hati. Tentu kita tetap berharap kepada Allah. Karena kesembuhan itu selalu bagi Allah itu bukan sesuatu yang mustahil ya. Ada orang yang kata dokter divonis 6 bulan lagi, ternyata bertahun-tahun, alhamdulillah panjang umur. Jadi itu kekuasaan Allah, kita harus meyakini itu semuanya. Khaifan, kemudian wajillan bikasril jim. Jillan itu juga khawatir. Kita dalam hati kita yang harus kita rawat nih, kita harus jillan, khawatir selalu, takut kita terjerumus pada hal-hal yang buruk begitu. Khaifan min wuqu'ihi fil muhlikati, kata Syekh Nawawi. Perasaan hati yang harus dijaga di dalam diri kita juga. Al-jil itu, aduh jangan-jangan kalau saya melakukan keburukan, ketika melakukan keburukan itu saya pendek umur misalnya. Nah itu kan khawatir, itu al-jil namanya. Jadi khaifan min wuqi'il mukhlikat. Kalau saya menganggap enteng yang sunnah ini, jangan-jangan saya nanti misalnya jadi kebablasan,
Jangan-jangan kalau saya menganggap enteng yang syubhat ini, nanti saya kebablasan memakan yang haram misalnya. Itu juga aljil gitu. Musfiqon itu apa ya? Menyayangi, mencintai kebaikan. Sorifan lil himmah fi izalatil makruhi anin nas. Musfiqon itu nyaahan kalau kata orang Sunda mah. Nyaahan itu selalu menyayangi orang lain ya, itu musfiq. Nah, tapi nyaahannya itu menyayangi orang lain itu min khosyatillahi ta'ala, karena takut kepada Allah Ta'ala. Gitu. Kalau ini Syekh Nawawi menjelaskan di sini, sorifan lil himmah fi izalatil makruhi anin nasi. Kalau ada orang yang hobinya itu membantu orang lain untuk menghilangkan bad moodnya misalnya gitu ya. Al makruh itu kan sesuatu yang tidak disukai. Nah kalau ada orang tuh yang senang menghibur, senang menemani orang yang sedang gundah, itu musfiq namanya. Orang yang menyayangi orang lain. Min ajli khosyatillahi ta'ala, karena niatnya itu adalah niat karena Allah. Kemudian kewajiban hati yang lain dari Al-Haddad ini ya, ini masih dari ngutip Al-Haddad, zahidan fid dunya, meninggalkan berlebih-lebihan dalam mencintai dunia. Fazuhdu tarkul halali, zuhud itu bukan meninggalkan yang haram, tapi meninggalkan yang halal malah. Harta itu kan halal kan, tapi kalau berlebih-lebihan, maka kita perlu berzuhud dari harta yang mengakibatkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Bughdud dunya wal i'radu anha. Penjelasan yang berikutnya, zuhud itu tarku rohatid dunya thalaban li rohatil akhirah. Ya, jadi dunia itu kan harus jadi wasilah untuk akhirat. Kalau seandainya dunia itu menjauhkan dari akhirat, kita harus zuhud. Zuhud itu menjauhkan diri dari harta yang semacam itu, ya, harta yang mengakibatkan jauh dari Allah. Qani'an bil yasiri minha. Qani'an itu apa ya? Qanaah. Ngalap cukup. Qani'an itu selalu kita itu harus qanaah bil yasiri, atas kekurangan atau sedikit minha dari duniawi kita. Rezekinya yasir. Yasir itu sedikit. Tapi kalau sedikit ya tetap saja kita qanaah. Gitu. Di sini dijelaskan bahwa al-qanaah itu fil lughah ar-ridha bil qismah. Selalu ridho atas bagian apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita dapatnya seperti apa rezeki dari Allah, kita terima dengan ridho, ikhlas. Itu namanya qanaah. Banyak alhamdulillah, sedikit tetap disyukuri, itu qanaah namanya. Kalau di pesantren, kita ke santri menerjemahkan qanaah itu menjadi S-nya itu sederhana. S-nya itu sederhana. Santri pesantren Al-Hamidiyah harus selalu S. Sederhana, berjiwa, mandiri. Nah itu qanaah maksudnya. Karena qanaah bagi santri Al-Hamidiyah itu tidak bisa ditafsirkan misalnya bekalnya dikasih pas-pasan saja 50.000 misalnya. Atau 2.000 misalnya, tidak bisa. Tetapi santri harus punya cara pandang qanaah, menerima. Ya, kalau orang tuanya memberi bekalnya sekian, ya qanaah kita terima juga. Gitu. Itu yang ditanamkan kepada para santri di Al-Hamidiyah ya. Qani'an itu qanaah. Kalau secara istilahnya ada definisi qanaah nih, kan kita sering dengar ya qanaah ya. Nah, ini Syekh Nawawi memberikan definisi. Wa fi istilahi ahli haqiqah, kalau menurut para ulama soleh, para ahli hakikat, yang namanya qanaah itu as-sukunu inda adamil ma'lufati.
kita tetap tentram hati kita ketika sesuatu yang kita inginkan itu tidak terwujud. Aman, adem aja, anteng aja kita mah, tenang aja. Pengennya sih begitu, pengennya Allah belum memberikan, kita hati kita tentram, itu qanaah namanya. Kita pengennya tahun ini sih punya rumah baru, tapi belum punya juga, qanaah gitu, tetap gitu. Kita pengennya tahun ini itu apalagi pengen kita naik haji mungkin, ternyata belum juga, ya rezekinya, ya sudah qanaah saja. Nah, itu namanya qanaah fil istilah. As-sukun, sukun itu tentram, tumakninah gitu ya, tidak menggerundal apa, tidak menggerutu gitu. Kalau keinginan kita itu belum terwujud. Kemudian apalagi nih kebaikan hati kita menurut Al-Haddad, munfiqon lil fadil an hajatihi. Selalu seorang mukmin itu disarankan untuk munfiq, senang berinfak, lil fadil atas kelebihan-kelebihan, an hajatihi dari kebutuhannya sehari-hari. Ya, kalau kita merasa cukup dengan rezeki yang kita punya, ternyata ada lebihnya, selalulah senang berinfak. Entah itu berinfak kepada Lazis mungkin kalau di Al-Hamidiyah, melalui Lazis, lembaga Amin Zakat, atau melalui musola, atau langsung melalui anak yatim, atau siapapun, atau berinfak untuk apapun begitu ya. Kalau kita punya kelebihan, al-fadil itu az-zaid gitu. Mimma dari harta atau rezeki, fiyadihi yang ada di tangannya itu munfiq gitu. Termasuk kalau seandainya kita kelebihan pakaian, ya, lil fadil an qiswatihi wa wafai dainihi. Kelebihan pakaian, bahkan di sini ada nukil dari para ulama yang mengatakan bahwa yustahabu liman laisa thauban jadidan ayyatasaddaqa bisaubil atiq. Disunatkan bagi orang yang labisa thauban jadidan, yang alhamdulillah berhasil membeli baju baru, maka disunatkan ayyatasaddaqa, dia bersedekah bisaubil atiqi, pakaian yang lamanya disedekahkan. Gitu kata ulama saleh. Ya, jadi kalau kita dapat baju baru, mungkin seragam baru dari Yayasan Al-Hamidiyah begitu, yang lamanya boleh diinfakkan, yang sudah tidak dipakai mungkin tapi masih bagus begitu, itu sesuatu yang baik, munfiqon lil fadil an haj, karena kan sudah tidak dibutuhkan lagi kan, sudah ada gantinya alhamdulillah. Sementara ada orang lain yang tidak mendapatkan, tidak jangankan yang baru, yang lama pun tidak. Makanya di sini ada satu hadis Rasul diriwayatkan oleh Imam Bukhari, idza wassa'allahu, kalau seandainya Allah luaskan rezeki kalian, fa'ausi'u, maka berluas-luaslah kalian, maksudnya berlapang-lapanglah, berinfak-infaklah kalian, ya. Nah, ini ada lagi kutipan menarik nih dari Qala Abdul Wahhab bin Ahmad fil Badr al-Munir. Apa ini? Qala Abdul Wahhab bin Ahmad fil Badr al-Munir, anfaqo ma fil jaibi ya'ti ma fil ghaibi. Ia menginfakkan apa yang ada di dalam kantong bajunya, ya'ti ma fil ghaibi, ia mendapatkan apa yang fil ghaibi. Jadi selalu ada balasannya lah, kira-kira gitu. Senang-senanglah berinfak. Yang berikutnya nasihon li'ibadillahi ta'ala. Seorang mukmin itu
disarankan nih kebiasaan hatinya, kalbunya nasihan, selalu senang memberi nasihat li'ibadillahi ta'ala kepada hamba-hamba Allah, mengajak kepada kebaikan. Kalau di pesantren maka di Alhamidiyah mah selalu ya, kita di yayasan, lingkungan yayasan yang yayasan Islam, rasanya sih sehari-hari itu isinya selalu kebaikan, mengajak pada kebaikan. Ini nasihan li'ibadillahi ta'ala, nasihan ma fihi as-salah, selalu mengajak untuk kebaikan, wa nahyan amma fihil fasad, mengajak untuk menjauhi yang tidak baik. Kadang-kadang kita itu tergoda melakukan hal yang buruk gitu ya. Di sini ada satu riwayat yang mengatakan, dikutip oleh Syekh Nawawi, la yakmulu imanul mar'i, iman seseorang itu tidak sempurna hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, hingga ia mencintai saudaranya sama seperti mencintai dirinya. Nasihat itu fardu kifayah katanya. Jadi menasihati orang lain itu fardu kifayah yang harus ada yang mewakili lah, meskipun tidak semuanya ya, tetapi harus selalu ada di lingkungan kerja kita itu yang senangnya itu memberi nasihat. Kemudian musfiqon alaihim, musfiqon itu menyayangi, alaihim atas mereka, mereka hamba Allah maksudnya. Selalulah mencintai, menyayangi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mimma yadurruhum. Ini Syekh Nawawi memberikan ilustrasi yang cukup panjang terkait dengan bagaimana kita sebaiknya menyayangi orang lain. Sampai ada diceritakan, ada seseorang itu saking sayangnya kepada orang lain, kan tanda sayang kepada orang lain itu jangan sampai orang lain itu melakukan keburukan gitu ya. Nah, sampai-sampai ada orang tuh ya begini, waqad kana Abu Muslim, ini Abu Muslim Al-Khawlani ini, saking sayangnya kepada sesama muslim katanya, hatta annahu rubbama kana yamurru bil qaumi fala yaslimu alaihim. Itu kalau lewat ke orang-orang yang berkerumun, Abu Muslim ini tidak mau baca salam ke mereka. Ada misalnya di pasar begitu melewati orang lain, orang berkerumun di pasar kan banyak tuh orangnya. Justru dia tidak mau baca salam. Kenapa? Karena ketika ditanya itu, wa yaqulu akhafu ayyahtaqiruni fala yaruddu 'ala salam. Takutnya mereka itu tidak sempat menjawab salam saya. Lalu mereka berdosa, fayasimu. Karena kan kalau misalnya aku baca salam, kan orang yang mendengar kan wajib menjawab salam. Nah, kalau seandainya mereka tidak menjawabnya, mereka berdosa gara-gara aku baca salam. Maka aku nggak baca salam deh. Itu ada cara berpikir yang sampai seperti itu ya. Tentu saja ini bukan berarti salam itu jangan disebarkan. Ini cara pandang bahwa sedang membicarakan saking kita itu menyayangi orang lain, apalagi kalau menyakiti, naudzubillah itu, menyakiti teman sekerja, menyakiti teman di kantor gitu. Ya, jangan sampai kita menyakiti mereka. Ini makomnya sudah makom yang tinggi tentu saja ya. Tidak baca salam itu bukan berarti tidak mau mendoakan orang lain, tapi takutnya mereka berdosa tidak menjawab salam saya. Bahkan di sini ada ilustrasi dari Syekh Nawawi di baris kedua dari bawah. Wa kana Abu Abdullah Al-Mazini yaqul man lam yanzur lil usati bi'ainir rahmati, barang siapa yang tidak pernah memandang orang yang berbuat maksiat bi'ainir rahmati dengan pandangan kasih sayang, faqad kharaja an tariqil haqqi, maka ia sudah keluar dari jalan yang benar.
Bahkan kalau ada orang yang suka maksiat pun, orang yang berdosa, itu kita itu tetap harus menasihati mereka dengan penuh kasih sayang. Jadi jangan nadrunnya itu maksudnya nadhoro, kita memandang mereka itu dengan mata melecehkan. Kamu mah udah nggak ada harapan dapat kasih sayang dari Allah misalnya. Tidak, jangan begitu. Ada seorang sufi yang dikutip di sini, Ma'ruf al-Karhi, dikutip oleh Syekh Nawawi al-Bantani. Ma'ruf al-Karhi berkata, rahimahullah, idza ra'a 'asiyan, apabila seseorang melihat orang yang berbuat maksiat, da'a, lalu ia mendoakan lahu bagi orang yang maksiat itu bil magfirati, supaya diampuni, waroja lahu ar-rahmah. Ini bukan idanya, kalau maksudnya gini, wa qad kana Ma'ruf al-Karhi, jadi Ma'ruf al-Karhi itu idza ra'a 'asiyan, kalau Ma'ruf al-Karhi itu seorang sufi, kalau seandainya memandang ketemu dengan orang yang berdosa, ia malah mendoakannya, da'a lahu bil maghfirah, mendoakan mudah-mudahan orang yang maling itu diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan ia segera bertaubat dan kembali kepada kebaikan. Malah begitu didoakannya, bukan didoakan yang tidak baik. Ada lagi, ini Syekh Nawawi cukup panjang memberi penjelasan tentang mencintai, menyayangi orang lain, ya, penting saya kira. Di halaman 61 di tengahnya itu, min alamatil abdali kasratus syafaqati warahmah li'ammatil muslimin. Ciri-ciri orang abdal itu adalah banyak kasih sayangnya kepada semua orang, kepada banyak orang gitu. Al-abdal itu apa di sini? Wa kana Ma'ruf al-Karhi menjelaskan, man qala kulla yaumin Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma farrij an ummati Muhammad, kataballahu minal abdal. Barang siapa yang setiap harinya itu sering berdoa begini nih, Allahumma ya Allah irham, kasihilah ummata Muhammad, sayangilah umat Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah aslih, berikanlah kemaslahatan umat Muhammad kepada umat Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah farrij, lapangkanlah an ummati Muhammad, dari umat Nabi Muhammad. Maka kalau selalu berdoa begitu, katabahullahu minal abdali, Allah akan mencatat dirinya itu termasuk orang-orang yang baik begitu. Al-abdal itu orang-orang yang baik begitu, ya. Ini bisa diingat doanya pendek, Allahumma arham ummata Muhammad wa aslih ummata Muhammad wa farrij ummata Muhammad. Ada yang versi panjangnya tentu saja, Allahumma ansur ummata Muhammad, Allahumma barik ummata Muhammad, dan seterusnya, ya. Mendoakan umat Rasul supaya mendapat kasih sayang. Rahiman bihim, kasih sayang bihim atas mereka juga. Musfiqon wa rahiman, itu menyayangi dan mengasihi kepada sesama muslim. Kemudian amiron bil ma'ruf, amiron memberi perintah selalu bil ma'rufi atas kebaikan, wanahian dan melarang anil munkari dari kemungkaran. Amar ma'ruf nahi munkar. Musari'an fil khairati, musari'an itu bersegera, fil khairati dalam kebaikan. Kemudian kebaikan kalbu yang lain, mulaziman lil ibadati, selalu melanggengkan ibadah, dawam, selalu mendawamkan ibadah kepada Allah.
Ibadah itu maksudnya mulaziman itu, mudawamah itu istiqomah maksudnya ya. Selalu istiqomah kepada Allah, selalu taat kepada Allah. Sebaik-baik sesuatu itu adalah yang sedikit meskipun yang dawam meskipun sedikit gitu. Khairul umur adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik sesuatu itu yang bisa dawam, bisa rutin meskipun sedikit gitu. Zikir misalnya ya nggak perlu banyak-banyak. Punya nggak setiap subuh itu kita zikir yang rutin kita ucapkan? Saya senang sekali kemarin ketika perpisahan Ibu Embai ya, Purna Bakti dari Alhamidiyah, Ibu Embai berkata kepada saya, ada satu yang saya ingat terus dari ngasuh katanya, yaitu zikir 10 kalimat yang ada di dalam Muraqil Ubudiyah. Di situ kan Imam Al-Ghazali menitipkan ya, ada 10 zikir yang kalau bisa setiap pagi itu dibaca gitu. Nah, Bu Embai katanya selalu mengamalkan itu gitu. Membuat tentram, ya, alhamdulillah. Mulai dari la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Aduh, nggak bisa 10 kali, nggak sempat, ya udah 3 kali. Kemudian subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. La ilaha illallah dulu, la ilaha illallah. La ilaha illallah, apa tadi saya bilang? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallahul la ilaha illallahul malikul, ini kalau lagi digini suka lupa. La ilaha illallah wahidul qahar rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma wal azizul jabbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Ya. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu kan. Kemudian astagfirullahaladzim. Masing-masing 10 kali waktu itu di dalam Muraqil Ubudiyah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita 10 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Yang terakhir, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Itu zikir-zikir yang enteng karena setiap hari biasanya setiap habis sholat juga kita ucapkan. Nah, itu dirutinkan, gitu, didawamkan. Itu namanya mulaziman lil ibadat, ya, ibadat yang istiqomah. Dalan ala khairi, selalu menunjukkan pada kebaikan. Mursyidan wa kasifan alaihi, kayaknya nggak enak kalau nggak menunjukkan kebaikan. Kalau ada orang yang bertanya dan dia tahu kebaikan, tunjukkan kebaikan. Man dalla ala khairin, kata Rasul, barang siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan, falahu mislu ajri fa'ilihi, ia akan mendapatkan kebaikan seperti atau sebanyak kebaikan orang yang melakukan apa yang ia tunjukkan itu, gitu. Wada'iyan ilal huda, dan mengajak pada petunjuk. Dza sumtin, nah ini juga salah satu kewajiban kalbu itu dza sumtin. Sumtin itu kan sukut, diam ya. Jadi punya karakter orang yang baik itu dia lebih baik diam, as-sukut amma la ya'nihi. Diam dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, diam, tidak ikut ngomong, tidak ikut bertindak kalau itu tidak bermanfaat, tidak ikut-ikutan. Dza sumtin. Kemudian wa tu'addatin bidhammi ta'i wa fathil hamzah, tu'addah biwazni rutobah ya. Tu'addah itu artinya tenang, tasabut, tidak terburu-buru kalau ada menghadapi sesuatu itu. Apa kalau dulu kita sering dengar dari Pak Harto itu apa, ojo gumunan, ojo apa lagi
Ya, pokoknya ada ojo-ojo lah. Ya, salah satunya itu kalau di sini ini tu'addatin. Jadi tenang kalau menghadapi sesuatu itu. Ini ada laporan ini dari santri, misalnya ada laporan santri atau ada laporan yang nggak enak gitu. Oh langsung heboh itu, langsung panik misalnya, dan responnya itu reaktif. Tidak, orang yang hatinya sudah tertata itu dengarkan baik-baik, cerna, langsung kemudian berpikir solusinya apa. Selalu misalnya tabayun, selalu coba selesaikan dengan apa sih akar masalahnya itu, misalnya gitu ya. Pastikan informasinya benar. Nah itu namanya tu'addah gitu. Hatinya sudah tertata itu. Tidak banyak bicara kalau tidak penting, tetapi dia waqarin. Waqarin itu khudu, berwibawa. Ya. Orang yang baru dengar dikit aja udah cak-cicus merespon reaktif, wah itu nggak benar itu, padahal ternyata infonya belum lengkap misalnya. Jangan. Wasakinatin, dan harus tenang, ayat tumakninah. Ya. Kemudian wa husnul akhlaqi, orang yang hatinya kewajiban hati itu husnul akhlaqi, bagus akhlaknya, terutama ketika ghadab, ketika dalam situasi marah, lalu kita bisa mengendalikan marah kita, itu namanya husnul akhlak. Ini kata Syekh Nawawi begitu. Yang dimaksud dengan akhlak yang baik itu siaman indal ghadabi, terutama ketika kita sedang marah. Kalau sedang baik-baik saja akhlak kita baik, ya itu wajar. Tapi kalau ada orang misalnya ketika situasi marah sebetulnya, tapi dia masih bisa berakhlak dengan baik, itu berarti orang yang hatinya itu sudah tertata. Nah, ada al-wajibat al-qalbiyah, kewajiban hatinya sudah terpenuhi. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, pergaulilah orang lain itu dengan akhlak yang baik, katanya begitu. Kemudian apalagi wasi'i sodri, orang yang hatinya baik itu wasi'i sodri, orang yang dadanya itu lapang gitu. Lapang itu maksudnya lembut gitu ya, lapang. La ghalidon, ghalidh itu keras, hatinya tidak keras. Layyinil janib, perilakunya itu lembut ya. Layyin itu lembut. Kemudian mahfudil janah, mahfudil janah itu tawadu, sama. Jadi perilakunya juga tawadu lil mu'minina, kepada kepada orang-orang mukmin. La mutakabbiron, tidak takabur, tidak merasa lebih tinggi daripada orang lain. Di sini Syekh Nawawi di baris ketiga dari bawah itu mengutip Imam Al-Ghazali, fa kullu man yara nafsahu khairan min ahadin min khalqillahi fa huwa mutakabbir. Masyaallah. Fa kullu man, maka barang siapa, ini kata Al-Ghazali bukan kata saya. Barang siapa yaro, yang selalu memandang nafsahu, dirinya itu khairon, itu lebih baik, min ahadin, daripada orang lain, min khalqillahi, dari makhluk-makhluk Allah, fahuwa, maka orang yang seperti ini mutakabbirun, itu orang yang takabur, selalu merasa aku kan lebih baik, aku kan lebih itu, itu takabur, sudah jelas tuh. Wala mutajabbiron, dan tidak takabur. Mutajabbir itu otoriter, tidak otoriter, selalu mau mendengarkan pandangan orang lain, mencernanya, kemudian mengarahkannya. Wala tomi'an finnasi, dan juga tidak toma itu berharap, bergantung kepada orang lain gitu ya. La tomi'an finnasi. Wah, ini enaknya diselesaikan ya sampai terakhir ya. Saya bacakan agak cepat ya supaya sampai ke titik. Masih tentang al-wajibat al-qalbiyah, kewajiban-kewajiban hati, yang di sini mengutip dari siapa tadi? Abdullah Alawi Al-Haddad.
Wala harison ala dunya, tidak kadedemes terhadap duniawi. Maksudnya kadedemes itu tidak berlebih-lebihan mencintai duniawi. Wala mu'thiron laha, dan tidak memprioritaskan urusan duniawi, alal akhirati, meninggalkan urusan akhirat. Wala jami'an lil mali, dan tidak mengumpul-ngumpulkan harta, dikumpulkan tapi tidak diinfakkan. Karena di sini ada hadis Rasul, man jama'al mala min ghairi haqqihi sallatahullahu 'alal ma'i wattin. Barang siapa yang suka mengumpulkan harta tapi tanpa haknya, mungkin hasil enggak halal, maka Allah akan campakkan dia 'alal ma'i wattin, menjadi atau atas air dan tanah, ya, ujung-ujungnya akan terhina juga, ya. Wala mani'an lahu, orang yang baik hatinya itu orang yang menolak harta an haqqihi, dari haknya. Wala mani'an lahu ay lil mal an haqqi, dari haknya. Kalau bukan hak kita jangan terima. Walaupun itu kelihatannya besar atau sebesar apapun, ya kita jangan terima kalau itu bukan hak kita. Wala fadhon, dan jangan keras hati. Wala jafian lahum, kepada orang-orang mukmin itu jangan suka memutus silaturahmi. Wala ghalidhon, dan jangan, ghalid itu ya keras hati juga, ya, lawan dari lembut itu keras. Wala mumarian, jangan suka buruk dalam perkataan. Wala mujadilan, dan jangan senangnya itu berbantah-bantahan, bermusuh-musuhan dengan orang lain, maunya debat aja. Wala qasyan, jangan keras hati. Wala sayyi'al akhlaqi, dan jangan buruk akhlaknya. Wala dhayqa sadri, jangan dadanya sempit. Wala mudahinan, nah mudahin ini menyembunyikan keburukan yang ditampakkan kebaikan, itu mudahin namanya, tadahun. Jadi tadahun itu antara munkaron wa taqdiru ala daf'ihi wa la tadfu hiddan, ya. Jadi dia pura-pura jadi menampakkan sesuatu yang sebetulnya bertentangan dengan sikap yang sebenarnya, munafik gitu. Mudahin itu mudafik gitu, ya. Idharu khilafi ma tadmur kal idhan, meminyaki. Maksudnya di depan orang lain tuh kayak manis-manis, padahal dalam hatinya mah dia munafik gitu, ingin mencelakakan orang lain. Wala mukhadi'an, juga jangan mukhadi' itu iradatul makruh min haitsu la yu'lam, menghendaki yang buruk begitu tanpa diketahui, nipu lah. Mukhadi'an itu nipu, jangan suka nipu. Wala ghoshan, orang yang hatinya terjaga itu la ghoshan, tidak menipu juga. Ghosh itu wal ghosh adamul ikhlas fin nasihah, menyembunyikan yang sebenarnya dalam hati. Wala ghashan wala muqaddiman, dan tidak mendahulukan lil aghniyai, kepada orang-orang kaya, ala fuqara'i, menelantarkan orang-orang fakir. Mentang-mentang mobilnya bagus diprioritaskan misalnya, sementara yang pakai sepeda mungkin ini mah orang miskin, orang fakir, dibelakangkan. Jangan begitu, ya. La muqaddiman lil aghniya 'alal fuqara, sama saja. Wala mutaraddidan, dan jangan mutaraddid itu bimbang, ragu-ragu, 'ala salati, ini di depan para penguasa. Wala sakitan 'alal inkari 'alaihim, wala sakitan, dan jangan diam, 'alal inkari, atas kemungkaran, 'alaihim, di depan para penguasa. Karena di depan penguasa, orang yang punya kekuasaan, ketika mereka mau melakukan kemungkaran, kita tidak mau menegur, itu jangan. Ma'al qudrati, padahal ada kemampuan kita untuk
mengingatkan mereka. Kemudian wala muhibban lil jahi, jangan menjadi orang yang mencintai orang lain tapi lil jahi karena pangkatnya, karena jabatannya, karena sebagai wali kotanya, sebagai camatnya dihormatinya itu karena itunya, jangan. La muhibban lil jahi. Wal mali, juga jangan menghormati atau mencintai orang itu lil mali karena hartanya. Gitu ya. Wal wilayati, dan karena kekuasaannya. Bal yakunu laha karihan. Bal yakunu, melainkan harus ada orang mukmin itu laha atas kekuasaan itu karihan, justru harus menjaga jarak, ya. Harus menjaga jarak. Karihan itu ya benci awalnya, tapi maksudnya menjaga jarak. Wala yulabisaha, dan jangan berinteraksi dengan kekuasaan illa min hajatin, kecuali kalau memang ada kebutuhan syara, au daruratin, atau karena darurat. Intaha, selesai apa kalamuhu, ucapannya Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu, radhiya, semoga memberikan ridho, siapa Allah anhu, atasnya. Gitu ya. Ini yang terakhir ini soal adil, Ini saya baca di bagian terakhir pasal ini, itu ada hikayat di situ, singkat saya ulas di sini. Menarik, di sini ada hukia kanat al-qudatu fi Bani Israil. Jadi ceritanya ada 3 hakim. Hakim itu kan tugasnya itu berbuat adil ya. Ini nggak ada kaitannya dengan kita menyindir hakim yang tidak adil di Indonesia nih. Tapi ini ada hikayat yang amat masyhur di dalam kitab yang banyak dipelajari ya di pesantren-pesantren. Ada 3 hakim di zaman Bani Israel, lalu fa'arsalallahu lahum malakan yamtahinuhum. Allah tuh pengen menguji, ini hakim nih 3-3-nya adil atau enggak nih gitu. Pengen diuji sama Allah. Caranya itu Allah kirimkan malaikat. Arsalallahu lahum malakan. Seorang malaikat tapi nyamar gitu. Fawajada rajulan yusqi baqarah ala ma'in. Malaikat ini kemudian menemui seorang yang bekerja di sawah itu apa? Yang mengangon sapi. Apa? Peternak, ya peternak lah. Jadi malaikat ini nyamar lalu menemui seorang laki-laki yang sedang beternak sapi. Dan sapinya itu ada induknya sama anaknya gitu. Si malaikat ini naik kuda, wahwa raqibun farsan, dia naik kuda. Lalu dia bikin anak sapi itu mengikuti dia, anak sapi ya. Sementara dia naik kuda bukan naik sapi. Fatabi'atha al-ajalah. Itu anak sapinya itu ngikutin dia, jadi seolah-olah milik dia gitu, padahal milik si pemuda itu kan, si bukan petani tadi, peternak tadi itu. Fatakhosoma, jadi kan ngikutin terus tuh anak sapi itu, dikejar sama ininya. Kata malaikatnya, namanya juga lagi nguji kan, kata malaikatnya, iya ngikutin saya, berarti ini punya saya nih gitu. Wah, yang punya sapinya kan, loh ini anak sapi, ibunya aja punya saya gitu. Iya, tapi kan ngikut saya. Akhirnya berantem tuh si malaikat sama si pemuda itu. Fatakhosoma. Lalu ya udah sekarang gini, kita datang ke hakim deh. Tujuannya kan mau ngetes hakim kan. Adil nggak nih memutus perkara? Faja'a, dua-duanya datang ilal qadil awal, ke hakim yang pertama datang. Lalu si malaikat ini nyogok gitu. Fadafa'a ilaihil malak durrah kanat ma'ahu. Disogok tuh hakim yang pertama itu. Lalu dia bilang, kamu bikin keputusan, ihkam bi anal ajalah li, bilang bikin satu keputusan bahwa anak sapi itu punya aku ya, walaupun aku naik kuda nih, tapi anak sapi itu bikin aja, ini nih hadiahnya nih, durrah, dikasih emas gitu. Qala bimada ahkum, qala arsil al faras wal baqarah wal ajalah. Sekarang gini aja, gimana kata hakim yang pertama itu, gimana caranya supaya kelihatan aku kayak adil gitu, gini aja. Pokoknya kamu bilang, udah sekarang
si kuda sama si induk sapi sama si anak sapi itu suruh jalan gitu ya. Nah, kalau seandainya anak sapi itu ngikut kuda, ya berarti itu punya aku. Tapi kalau anak sapi itu ikut induknya sapi, maka ya itu berarti punya si pemuda itu. Ya, kemudian dibikin, karena dia malaikat kan, dibikinlah si peraksaan ke si anak sapi itu, ngikutnya tuh ngikut ke kuda, fatabiat al-farsa gitu. Lalu hakim itu memutus fahakama biha lahu. Kan karena anak sapi ini mengikuti kuda, maka anak sapi ini punya si pemilik kuda. Waduh, si pemudanya merasa dizalimi kan. Ini gimana? Ini kan anak sapi gitu kan, punya saya. Ya, tapi anak sapinya itu ngikut kuda. Maka itu punya si pemilik kuda itu. Wah, dia nggak merasa, ini kan masih berantem tuh. Datanglah ke hakim yang kedua. Begitu juga mengadukan hal yang sama, dan si malaikat juga sama, nyogok juga. Kan lagi nguji kan. Hakim, saya punya masalah nih, berantem gini. Tapi gini deh, ini saya punya emas nih. Kamu bikin keputusan supaya si kuda itu si anak sapi itu pokoknya punya saya, disuruh ngikut kuda gitu. Akhirnya kan ngikut kuda gitu kan, dan si hakim kedua pun memutuskan begitu. Lalu yang terakhir itu karena nggak puas juga si pemuda yang si peternak itu, datanglah ke hakim yang ketiga. Hakimnya kan dua-duanya, tiga-tiganya laki-laki nih. Datanglah gitu ke hakim yang ketiga. Ammal qadhi asalis, hakim yang ketiga ini fadafa'alau, disuap juga. Tolong ihkam bainana. Tolong ini bikin keputusan yang adil nih, wahai hakim. Hakim yang ketiga ini. Ini saya punya masalah begini-begini. Oh gitu ya, kata hakim. Hakim yang ketiganya itu faqala inni haid. Maaf ya, aku lagi head katanya. Maaf ya, aku lagi head gitu. Ini hakimnya laki-laki ya. Kayak kaget sang si malaikat itu. Qalal malaku, subhanallah, masya Allah. Ayahidud dzakaru, memangnya kalau laki-laki itu bisa head? Gitu kan? Pertanyaan si malaikat. Faqala, maka hakim yang ketiga itu berkata, faqala lahu al-qadhi, subhanallah, dibalikin lagi, masya Allah, subhanallah. Walada yalidu, atalidul fars baqarah. Kalau memang laki-laki itu tidak bisa head, pertanyaannya, apakah anak sapi bisa melahirkan kuda? Gitu kan? Oh iya ya, nggak bisa ya. Nah, kalau begitu udah jelas, walaupun anak sapi ini ngikut kuda, anak sapi ini milik pemilik sapi. Itu hukum dari saya, nggak usah disogok saya. Maka puaslah keduanya, dan malaikat menyatakan hakim yang ketiga ini yang lulus, yang tidak bisa disuap, tidak bisa dikasih emas, gitu, tapi berhukum dengan caranya. Ya, maaf, aku tidak mau menghakimi, aku lagi head. Emang kamu laki-laki kok bisa head? Nah, kalau laki-laki nggak bisa head, kan nggak masuk akal. Sama, kuda juga nggak mungkin melahirkan, sapi nggak mungkin melahirkan anak kuda, gitu ya. Pinter juga ini ilustrasinya. Baik, jamaah Al-Media, kita cukupkan. Ditutup dengan hikayat. Insya Allah besok kita akan lanjutkan faslun wa min ma'asil qalbi. Wallahu a'lam bishawab. Oh ada. Oh ya, apa nih? Coba dibesarkan. Ya dari siapa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada pertanyaan pertama dari Ibu Fatihah Indrawati. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apabila suatu saat dalam hati kita merasa lebih dari teman kita, lalu kita menyadari tentang hal tersebut, supaya kita bisa kembali tawadhu, apakah kita cukup baca istighfar atau kita harus minta maaf ke teman kita? Ya, saya kira karena ini urusannya hati, ya, kan baru merasa nih di sini, baru merasa lebih dari teman kita. Teman kitanya ya, dikasih tahu atau kita sombong di depan mereka atau tidak? Kalau terbatas pada diri kita saja, ya cukup kita istighfar. Ya Allah, astagfirullah, aku ini punya kelebihan ini. Ya lebih karena engkau belum bukakan saja kekuranganku, nah istighfar gitu. Ya kalau orang yang sudah istighfar itu, insya Allah itu ya dimaafkan apa yang sudah lewatnya. Kecuali kalau misalnya dia sudah
menyakiti orang tersebut ya, hakul adami. Kalau hakul adami membuat dia tersinggung, orang lain tersinggung, ya maka kita harus meminta maaf kepada yang bersangkutan gitu. Ada lagi yang kedua dari Ibu Eva. Ya, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Berkenankah membagi PDF zikirnya? Oh ya, insya Allah ya. Insya Allah nanti kita kirimkan dari pesantren. Gampang kok zikirnya itu, karena itu zikir-zikir yang sering kita ucapkan tetapi diformulasikan oleh Imam Al-Ghazali, bisa dibaca ketika sebelum sholat lagi nunggu misalnya, atau setelah sholat gitu. Saya kadang-kadang juga tidak sampai 10 kali. Kalau menurut Imam Al-Ghazali itu kan 10 zikir masing-masing 10, jadi 100. Nah, tapi saya kadang-kadang kalau terburu-buru ya 3 kali sih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, 3 kali misalnya gitu ya. Insyaallah ya Bu Eva. Kemudian Abu Nabila. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Wah, ada 3 nih Bu Nabila. Bagaimana cara menumbuhkan kesadaran penuh di hati kita terhadap apapun yang keliru agar kembali meluruskan niat dan prasangka tersebut? Bagaimana cara menumbuhkan kesadaran penuh di hati kita terhadap apapun yang keliru ya, agar kembali meluruskan niat dan prasangka tersebut. Ya husnuzon, kita harus selalu berbaik sangka di dalam hati kita. Dalam hadis qudsi itu kan Allah itu kan berkata, ana fi dhonni abdi bi. Aku itu tergantung dari sangkaan hambaku kepadaku. Jadi kalau hati kita sempat misalnya keliru begitu dalam hati kita, ya kita luruskan lagi niat kita dan kita husnuzon, ya, mungkin begitu ya. Bagaimana cara mengingatkan sesama kita yang berlebih-lebihan dalam menyikapi dalam segala hal? Harus diajak ngobrol. Apapun kalau berlebih, jadi diajak ngobrolnya yang logik saja begitu, yang ringan-ringan lah gitu ya. Apapun kalau berlebih-lebihan itu tidak baik gitu. Kan berlebih-lebihan itu artinya kalau ini di tengah, yang benar itu kan yang wasatiyah, yang wasat nih di tengah. Berlebih-lebihan itu bisa di kiri, ujung kiri bisa di ujung kanan gitu. Dalam beragama itu kita kadang-kadang bisa berlebih-lebihan di kiri. Agama ini, sholat ini kan kalau sempet aja lah ya, kalau nggak sempet Allah kan maha pemaaf gitu. Itu di kiri, dia ekstrim kiri namanya, liberal barangkali gitu. Tapi ada juga yang kanan, ekstrim kanan itu dia menganggap bahwa pemahaman dirinya lah yang paling benar sehingga orang lain itu ya harus ngikut saya. Gitu. Ini ekstrimnya kanan nih, terlalu tekstual misalnya gitu ya, tidak mempertimbangkan kenapa alasan teks itu diturunkan kepada Nabi misalnya. Dia mau pokoknya ini pemahaman saya begini nih, sesuai dengan sunnah ini ekstrim. Nah, jadi diajak ngobrol bahwa yang benar itu yang tengah-tengah. Contoh misalnya kalau disederhanakan, mengapa dermawan itu baik? Itu karena dia tidak berlebih-lebihan. Dermawan itu kan senang memberi kan. Kalau misalnya senang memberinya berlebih-lebihan, begitu dapat gaji misalnya 3 juta, diberikan semuanya 3 juta kepada orang lain, infak, itu berlebih-lebihan, namanya boros, ya kan? Sementara kalau 3 juta tak ada 1 peser pun yang diinfakkan, itu juga berlebih-lebihan dalam hal tidak memberinya. Itu berarti kan bakhil kan? Nah, jadi selalu ya memang harus ngobrol ya. Berlebih-lebihan itu tatoruf istilahnya di dalam agama, itu semuanya tidak ada yang benar. Ya, tidak ada yang benar. Agama saja bisa ke tengah-tengah ya. Ketika kemarin kita Covid itu kan sholat Jumat itu kan wajib itu ketika 1 sampai 10 misalnya angkanya wajib gitu ya, di tengah-tengah dia 5. Tapi ketika terjadi Covid, yang sholat Jumat yang tadinya di tengah-tengah itu bisa menjadi tidak wajib gitu. Nah, itu maksudnya kita bersikap moderat di situ. Jangan berlebih-lebihan di dalam agama, karena selalu ada esensi agama yang harus kita pertimbangkan. Makanya kalau dalam ini tuh ada maqasid syariah namanya. Yang ketiga apa nih? Bagaimana jika kita sudah mencoba memberikan pemahaman yang baik, tetapi karena persepsi yang dibangun dengan prasangka-prasangka yang kurang baik, sehingga pemahaman yang baik tersebut tertolak. Berarti
harus terus disampaikan lagi kebaikannya itu, sampai kalau waktu itu kita bahas di mana ya, di Muraqil Ubudiyah kalau tidak salah. Jadi harus selalu mencari sampai 70 alasan kita itu menyampaikan kebaikan ke orang lain, dan harus husnuzon kepada orang lain. Kalau orang lain belum bisa menerima kebaikan kita juga, selalu masih husnuzon yang kedua. Masih belum diterima juga, husnuzon yang ketiga. Terus saja sampai cari sebanyak mungkin husnuzon, alasan yang baik untuk menyampaikan kebaikan. Nah, gitu kira-kira ya. Nah, mudah-mudahan Bu Nabila bisa mendapatkan jawaban yang pas lah itu ya. Insya Allah. Ada lagi? Sudah ya. Alhamdulillah jamaah Al-Hamidiyah rahimakumullah. Terima kasih banyak atas kehadirannya, sampai 70 jamaah di Zoom kita. Mudah-mudahan meskipun dengan segala kesibukannya, niat kita untuk menghidupkan pengajian pesantren di Al-Hamidiyah ini terus mendapat dukungan, berkah dari semuanya, sehingga semua keluarga besar Yayasan Islam Al-Hamidiyah bisa mendapatkan manfaatnya. Karena yang saya sampaikan ini kan bukan kalam-kalam saya, ini semuanya dituliskan oleh para ulama yang saleh, yang sudah sejak dulu amaliyahnya lebih baik dari kita, dan semuanya berdasarkan petunjuk dari Allah, disertai dengan hadis-hadis, sertai dengan kebijakan-kebijakan dari ahli hikmah ya. Mudah-mudahan selalu bermanfaat untuk menata hati kita. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin, ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin, wa laysa narju siwak, fadrik ilahi darak, qablal fana wal halak, ya ummu dunya wa din. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.